Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang pagi, Bapak Ibu guru hebat yang akan membersamai saya dari SMK Muhammadiyah Manahan. Izinkan saya di sini untuk melaksanakan aksi nyata saya di modul 1. Modul 1 ini terdiri dari 4, yaitu modul 1.1, 2 dan 3 serta 4. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan mengenai budaya positif. Oke. Masih semangat semua ya? Alhamdulillah. Oke, benar. Tadinya mau ada ice breaking, tapi waktu sudah menunjukkan pukul siang sekali. Sekarang langsung saja di sini saya memiliki pertanyaan pemantik. Ya, jawabannya setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju semua ini? Oke. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kita lihat ya. Di sini kita akan mempelajari ada 6 topik ya, banyak sekali. 6 topik. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada yang namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Nanti jawaban setuju, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian tadi yang sempat disampaikan oleh Ibu kesiswaan, adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita sebagai guru layaknya paham anak-anak ada yang belum waktunya istirahat sudah ada di kantin.
namanya restitusi atau segitiga restitusi. Ya, sekarang pada pembelajaran eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Ya, silakan pegang semua tangannya. Nah, tangannya. Ya. Kalau bisa sih berpasangan, ya berpasangan. Ya. Salah satu bapak ibu memposisikan A, ya, dengan di sini berarti yang A itu menggenggam tangan seerat mungkin. Kemudian yang B mencoba melepaskan genggaman tangan teman sebelahnya. Ya. Silakan. Siapa yang jadi A? Ya, di sini misalnya yang A siapa? Bu Desi, contohnya sebagai A. Bu Desi akan berusaha menggenggam tangannya, sedangkan Bu Siti akan mencoba sebisa mungkin melepaskan bukan saling menggenggam, genggam sendiri. Bisa membujuk, mengancam, bukan misalnya menghardik, merayu, menyuap, menghina. Apa saja Anda dapat memberikan kepada tangan teman Anda? Ya, apa saja? Apa saja? Mungkin titik-titik masuk dalam apa saja? Ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya, sekarang saya tanya selaku Bu Desi sebagai pihak A. Apa yang akan Bu Desi? Apakah tetap menggenggamkan atau disuap 10.000, 20.000 mau bukan? Tetap menggenggam. Alasannya apa? Mau diajak ke maminya suku. Alasannya Bu? Sesuai pilihan ya. Kalau bapak-bapaknya gimana posisinya? Dilepas. Alasannya? Ya, itu kembali ke diri kita. Apakah genggaman itu berarti saya menerima masukan, berarti harus menerima arahan menggenggam ya menggenggam. Ya. Tetapi semua arahan bisa kita lakukan secara fleksibel. Berarti keputusan kembali ke siapa? Kembali ke diri kita. Apakah kita mau menerima paradigma baru, ataukah saya mengajar sistem saya seperti ini? Saya benar, selama ini yang saya lakukan itu benar. Tidak peduli pemerintah memberikan pembaruan kurikulum, pembaruan paradigma segala macam, dia tidak mau menerima, tetap dengan pendiriannya. Tetapi kalau misalnya kita bersifat terbuka, bersifat fleksibel, kita otomatis akan membuka wawasan kita, membuka pandangan kita. Selanjutnya, ya, perubahan paradigma di sini adalah teori kontrol atau teori pilihan atau disebut dengan ilusi kontrol. Selama ini tanpa kita sadari bahwa guru itu mengontrol murid. Yang namanya ilusi itu apa berarti? Bohongan. Selama ini tanpa kita sadari, kita itu sudah melakukan ilusi. Ya, mengontrol murid agar mau seperti ini, sesuai dengan kehendak kita. Apakah itu sudah sesuai? Tidak. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu anak kecil harus nurut sama yang lebih tua. Ya. Misalnya seperti itu adalah termasuk dalam ilusi kontrol.
kontrol. Di sini ada stimulus respon dan kali kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak, ya, ketika pelajaran ke kantin, pasti ada tujuan. Lapar. Kita juga harus bisa memahami kondisi mereka. Oke, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang benar. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya yang tadi Bu Desi sampaikan, Bu Desi tidak mampu mengarahkan, mendisiplinkan semua siswa 800 lebih. Di sini Bu Desi butuh kolaborasi. Siapa? Bukan dengan hanya kurikulum saja, bukan dengan hanya humas saja, sarpra saja, semua warga sekolah, baik itu di pihak security, bapak ibu yang mengajar siswa, staf dan karyawan juga. Jangan mentang-mentang saya tak hanya staf, tidak ada kaitannya dengan pembentukan karakter, sangat besar. Ya. Semua lini yang ada di tingkat sekolah semuanya berperan aktif. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Ya, model berpikirnya menang, tidak ada sesuatu yang gagal. Oke, ya di sini disiplin positif. Di sini dijelaskan oleh Dr. William Glaser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini model berpikir menang. Kemudian realita kebutuhan. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kita harus pahami selaku guru. Ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. 5 posisi kontrolnya. 1 sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian teman dan pemantau dan manajer. Selanjutnya, apa sih makna disiplin? Ya, Miss Meli, disiplin itu apa sih menurut Miss Meli tanpa melihat layar yang di sini? Harus ya. Disiplin apa sih? Kayak tadi juga digaungkan oleh Ibu Kesusuan. Disiplin kita harus menciptakan anak yang memiliki disiplin yang baik. Disiplin itu apa sih? Ya, di sini kita bisa fokus ke sini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya, mentaati ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau misalnya kita siswa harus mengikuti tata tertib segala macam bla 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 bla, tapi kalau misalnya tidak dalam hati, ya otomatis akan ada rasa apa? Terpaksa. Kalau rasa terpaksa itu baik apa tidak? Kurang baik ya, kurang baik. Makanya di sini nanti ada istilahnya nilai-nilai kebajikan bunyi
bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Blazer. Ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu sudah tertera dalam 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Tiga, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama eksternal dulu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, saya terlambat. Biasanya disuruh push up, lari, ambil sampah, hafalan, semuanya aja. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa ya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya dapat juara 1, saya nanti dapat apa, Mas Ciko? Ribut. Kalau ulangannya dapat 100, nanti saya dapat apa, Mas Ciko? Di sini ya kembali ke penghargaan. Jadi nanti kita bisa menilai apakah penghargaan itu positif atau menuju ke negatif. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini masuk ke dalam motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini kenal ya, Mbak Kakung ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi penghargaan yang selama ini selalu kita kasihkan sebagai bentuk reward terus ya. Pengaruh jangka panjangnya dan ada juga jangka pendek, jangka panjang. Terus ada juga penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Sedangkan siswa sendiri dia menerima penghargaannya sebagai apa? Dia melakukan pembelajaran itu suatu bentuk penghargaan yang kita berikan kepada siswa. Jadi jangan terlalu memberikan atau keseringan memberikan penghargaan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas karena terlalu sering diberikan reward. Ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, paling yang dapat anak itu lagi, yang juara itu lagi. Buat apa sih belajar? Paling juga yang dapat itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau sebagai apresiasi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, ya, pengakuan kepada semua murid bergantian. Kemudian pengakuan secara konsisten. Dan di sini harus kita ingat fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi ini adalah kalimat pembukaannya. Kemarin saya perhatikan kamu datangnya tepat waktu. Ya, sudah bagus ya.
silakan nanti jangan lupa teman-temannya juga diajak biar datanya tepat waktu lagi. Ini hanya untuk kalimat pembuka. Saya menghargai kedisiplinan waktu kamu untuk hadir ke sekolah dengan tepat waktu. Saya menghargai kamu menghargai kebersihan. Misalnya, terima kasih ya untuk kemarin sudah membersamai teman-temannya untuk mengajak adanya diskusi kelompok. Misalnya, kemudian nilai kebajikan apa yang timbul? Di sini ada rasa empatimu besar sekali. Kemarin saya memperhatikan, kan ada rasa empati. Nah, situasinya pada saat menolong murid dari sekitar kita, misalnya. Terus saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya. Kemudian ada terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan buruk di sini masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, kita coba bersama mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Ada dua suara. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket. Murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman, kita lihat jawabannya. Jawabannya sudah lengkap apa belum? Ya. Coba kita langsung ke poin terakhir. Di sini ada pelajaran PJOK. Jadi PJOK-nya apa? Kesepakatan kelasnya. Jadi biasanya kalau jadi kesepakatan kelas itu bisa dimulai dengan guru, semua guru pelajaran ya, tidak hanya guru wali kelas saja. Ya, misalnya tidak boleh terlambat ketika pelajaran PJOK. Untuk pelajaran Bapak Ibu semuanya bisa. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, biasanya pada saat itu juga. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, biasanya fisik. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, anak menghargai disiplin. Saya sudah ada kesepakatan dengan guru kelas. Di situ kesepakatannya berbunyi datang tepat waktu. Jadi ketika membuat kesepakatan tidak boleh ada kata negatif. Ya, contoh negatif berarti apa? Tidak boleh, dilarang. Itu kata-kata negatif. Ya, berarti dilarang terlambat, tidak boleh terlambat. Itu diganti dengan kata-kata yang positif seperti datang tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya kesepakatan itu dilanggar, konsekuensinya nanti kan sudah dibicarakan dengan muridnya, kesepakatan wali kelas dengan muridnya. Kemudian di sini kalau hukuman adalah suatu paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Saya kemarin melakukan ini, ya, berarti konsekuensinya saya harus seperti ini. Yang pasti ketika anak menemukan misalnya dia salah, dia harus mengakui kesalahannya. Mas tahu bahwa masuk kesalahan enggak? Kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, tidak datang tepat waktu, Bu. Berarti Mas kedepannya harus seperti apa? Ya, dia harus mengetahui salahnya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Bukan kita yang mendikte. Nanti kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan. Jadi kita kembalikan ke anaknya. Kamu
tepat waktu, ya. Ya, sudah melanggar kesepakatan, ya. Nanti kedepannya harus apa? Alasan tidak datang tepat waktu karena apa? Misalnya main HP sampai malam, main game sampai malam sehingga bangunnya kesiangan, ya. Monggo bagi, ya. Kemudian si anak itu harus mampu mencari solusi untuk dirinya, untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya, ya Bu, saya tidak akan main HP sampai larut malam, misalnya seperti itu. Ya. Apa itu restitusi? Kita mengenal restitusi berarti hubungannya biasanya dengan pidana, ya. Tapi di sini beda. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di sini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, di sini untuk hukuman bersifat negatif di sini semua konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat positif. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan selanjutnya. Ya, di sini tadi yang disampaikan kita membahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Mana Bu ini? Kenapa tidak peraturan saja yang kita buat sekaligus Bu? Kenapa nggak keyakinan? Kalau peraturan itu lebih ya kayak paksaan, kayak wajib. Nah, Keyakinan kan dari dirinya sendiri ya bahasanya. betul sekali, luar biasa. Ya. Kalau aturan berarti kesannya ada paksaan. Kalau keyakinan seperti kita sholat, itu kan didasari atas hati nurani kita, keyakinan kita sholat tentang kewajiban kita laksanakan 5 waktu misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya aturan cenderung akan lebih terpaksa dilakukan oleh siswa, tapi kalau sudah diyakini maka akan cenderung lebih ada rasa ikhlas gitu ya. Selanjutnya, ya, di sini budaya positif mendominasi. Budaya positif sudah tercipta di lingkungan. Memang diawali dengan peraturan kelas. Peraturan kelas, dari kata-kata peraturan kelas kita perbesar menjadi suatu keyakinan. Dari keyakinan ini kita ciptakan lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif yang sudah berjalan kita ciptakan budaya positif. Semua guru, ya, maka akan tercipta budaya positif di sekolah ini. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Apakah sisi yang warna hijau atau yang warna putih? Ini adalah contoh dari TK dan wanita persatuan. Di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang warna apa? Putih apa hijau? Putih. Kenapa Bu?
Ini pendalaman keyakinan keras. Lanjut. Di sini saya punya peraturan. Nih. Peraturan. Nah, nanti ada nilai kebajikan universal apa yang diciptakan dari peraturan ini. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya, nilai kebajikan yang diciptakan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuknya apa? Bentuknya nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang diciptakan seperti tanggung jawabnya. Ya, di sini adalah tanggung jawab, menghormati orang lain. Ya, kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Terus berkomitmen, terus keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas, jangan sampai ada kata-kata dilarang. Ini kan peraturan yang sudah jelas ya. Nah, nanti ketika pembuatan keyakinan kelas, kita menggunakan ini kata-katanya, menghormati orang lain. Ya, di dalam menghormati orang lain jelas dilarang mengganggu orang lain. Terus kalau misalnya kita tambahin, misalnya menghargai dan menghormati orang lain, baik itu dengan rekan, dengan guru, atau dengan yang lainnya. Di situ akan tercipta keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, yang pertama adalah kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak-anak saya alhamdulillah sudah PKJ 4 rata-rata luar biasa. Ya, saya malah condongnya mereka rata-rata butuh ini. Ya bisa ya. Terus ada penguasaan. Penguasaan. Ini kelasnya Mas Ciko. Rata-rata seperti ini. Nantinya. Ya. Kebebasan. Kelasnya saya lagi. Kesenangan. Tapi ini ya yang lain sudah bertahan hidup. 5 kebutuhan ini dimiliki oleh semua. Bukan hanya kelasnya saya, bukan hanya kelasnya Pak Ciko, ya. Ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua. 5 posisi kontrol kita. Nah, di sini. Ya, di sini motivasi. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya ini. Identitas gagal, menghindari hukuman. Jika sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, penghukum contohnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, siswa akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Ya, takut dimarahi, takut dihukum, akhirnya menimbulkan sifat berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sehingga pembelajaran murid ke guru akan berkurang. Ya, kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid akan mengurangi kesalahannya. Sedangkan pada membuat rasa bersalah, biasanya identitas yang disebutkan guru berbuat berceramah,
dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Ibu kecewa sama kamu misalnya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres misalnya. Kemudian hasil yang diciptakan yaitu menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya merasa rendah diri. Di sini ada dua lagi, teman dan pemantau. Di sini, ini identitas berhasil atau sukses. Tetapi dari 5 posisi kontrol ini, dari pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang paling bisa. Nah, di sini berarti yang grade yang terbagus adalah posisi sebagai manajer. Karena kita menggunakan identitasnya berhasil dan sukses sebagai kontrol diri. Ya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian akan menguatkan pribadi dari anak tersebut. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya adalah posisi manajer. Kita kalau bisa belajar posisi kita sebagai manajer. Nah, di sini tugas kita lewat saja. Segitiga restitusi, kalau saya tadi kita sebagai manajer, di sini kita belajar mengenai segitiga restitusi. Segitiga atau menstabilkan identitas ya. Segitiga restitusi ini salah satu penyelesaian masalah yang dianggap paling baik dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pertama, menstabilkan identitas. Pemaparan atau pernyataan yang timbul, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi ketika kita memanggil siswa bermasalah, ya, kita mencoba tahap awal adalah menstabilkan identitas dulu. Jangan sampai membuat siswa itu merasa drop, merasa gagal, sampai akhirnya tidak ada kelihatan atau motivasi dari diri anak sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Pernyataan yang bisa dilakukan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah langkah-langkah pada segitiga restitusi. Ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Dan menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini
ini. Hal baru apa yang mengubah pada kehidupan saya yang saya dapatkan? Ya, Bapak Ibu, selama program ini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin, motivasi, prinsip-prinsip, peran amal seperti apa yang nanti kita akan terapkan atau lakukan selama mengikuti sesi yang ini. Saya akan menjadi amal yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi tugas murid adalah belajar. Tugas guru juga belajar, dan terus belajar. Ya. Seperti halnya kita semua kemarin mungkin kita sudah terbuai dengan kurikulum yang sama, kurikulum 112. Sekarang waktunya IKM, ya, kurikulum merdeka, memerdekakan murid, memerdekakan kita semua, sama-sama kita bergerak, ya, kemudian bergerak, ya, kemudian kita sama-sama merubah mindset pemikiran kita menuju paradigma yang baru ini. Ya, mohon maaf barangkali saya banyak salah. Ya, di sini saya bukannya menggurui, saya hanya memaparkan dari hasil di modul 1 yang saya terima selama ini. Ya, mudah-mudahan sedikit atau banyaknya bisa ada yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua agar bisa menjadikan murid-murid kita semua bisa berhasil menemukan jati diri mereka. Ya, bila dikatakan wajah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Terima kasih. Mohon maaf barangkali kelamaan Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maili Diana. Saya seorang guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah Larangan. Selama ini saya memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Tapi setelah saya mendapatkan materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Puji Apridiastuti, saya menyadari bahwa posisi manajerial adalah langkah tepat atau strategi yang terbaik dalam menyikapi atau menghadapi permasalahan yang terjadi di siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Apridiastuti atas sharing ilmunya kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.